Bab 3507. Hanya memberi dan tidak menjual. Ayo pergi. Pria berjubah hitam itu menyapu seberkas reiki ke tubuhnya, menyapu darah dan debu dari pakaiannya. Kemudian dia mengambil energi reiki air dan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kedua pengurus saling memandang dan hanya bisa mengikuti dengan tak berdaya. Saat ini, pelelangan masih berlangsung di dalam istana tempat pelelangan berada. Sebenarnya, Erikin telah di sana sudah cukup lama, dan di sana sudah melelangkan 4 harta karun. Namun selama waktu ini, suasana pelelangan cukup tenang, sebagian besar kultivator masih fokus pada Erikin dan energi reiki air. Mereka semua penasaran dan menebak-nebak apakah Erikin bisa memecahkan masalah yang tidak bisa dilakukan oleh Master 2 Kegagalan, dan bagaimana situasinya sekarang. Adapun pemuda berbaju putih, dia juga punya rencana, diam-diam menunggu untuk melihat lelucon Erikin, dan kemudian mengantongi energi reiki air. Saat waktunya tiba, dirinya bisa memberitahu para kultivator tingkat bawah ini apa itu namanya warisan. Teman seiman, barang selanjutnya adalah Tetua Sun di atas panggung memperkenalkan harta karun baru. Tiba-tiba, mendengar semacam transmisi suara, Tetua Sun tersenyum kecil, dan suaranya berhenti sejenak. Teman-teman seiman, sepertinya lelang akan dihentikan untuk sementara. Masalah energi reiki air sebelumnya sekarang telah berakhir. Kami, para kultivator Istana Bayangan sedang membawa energi reiki air kembali. Sudah ada hasilnya, tidak tahu apakah berhasil atau gagal. Sampai sekarang, akhirnya ada kesimpulan, dan semua kultivator tergerak. Menghabiskan waktu yang begitu lama, pasti sudah gagal. Tidak tahu apakah karena waktu yang terlalu lama, serangga beracun telah diintegrasikan ke dalam reiki air, bagaimana bisa dikeluarkan. Sebagian besar orang yang bisa datang ke pelelangan Istana Bayangan adalah master yang berkemampuan dan visi. Tidak peduli bagaimana melihatnya, Erikin tidak dapat menangani masalah ini. Dan faktanya, memang begitu. Hehe. Jika bocah itu bisa melakukannya, itu akan sangat menarik. Selama diskusi, mata semua orang fokus ke arah gerbang. Sebelumnya Erikin beberapa orang pergi dari sana, dan harusnya kembali dari arah sini sekarang. Tidak lama kemudian, pintu di sisi istana benar-benar terbuka. Selanjutnya, 2 pengurus Istana Bayangan masuk dari platform giok. Swoah. Hampir semua mata melewati mereka berdua dan mendarat di platform giok. Di atas platform giok, energi reiki air masih mengambang, dan di masa air, ada bintik hitam juga. Gagal. Aku sudah tahu, serangga beracun ini tidak dapat disingkirkan dengan mudah. Benar, pemuda ini masih terlalu berlebihan. Sayang sekali, jika bocah ini kalah, bocah sombong di ruangan pribadi nomor 3 akan merasa senang. Bajingan ini mengejekku sebelumnya, aku benar-benar tidak ingin dia mengambil pergi energi reiki air. Ini masalah kekuatan. Jika bocah ini tidak bisa melakukannya, tidak ada cara lain. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka sedikit kecewa. Meskipun Erikin menang atau kalah, tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi pemuda berbaju putih itu sebelumnya terlalu meresahkan, dan hampir mempermalukan semua orang yang hadir. Siapapun juga ingin melihat Erikin membuat keajaiban, tapi tidak ingin pemuda berbaju putih mendapatkan barang ini. Kalau tidak, bukankah itu membuktikan bahwa pemuda berbaju putih itu benar? Setelah kedua pengurus mengembalikan energi reiki air ke tempatnya, mereka membisikkan beberapa patah kata kepada Tetua Sun.
Ekspresi tetua Sun sedikit berubah, dan tampak sedikit terkejut. Setelah memastikannya lagi, dia akhirnya tenang. Teman seiman semuanya, sekarang aku bisa mengumumkan hasilnya. Tetua Sun memandang semua orang sambil tersenyum, dan menunjukkan. Semua kultivator menggelengkan kepala merek. Hasil ini tidak lagi menegangkan, sudah sangat jelas. Energi Reiki air ini milik teman seiman ruangan pribadi nomor 20. Haha, aku sudah tahu, energi Reiki air ini milik tuan muda aku ini. Kualifikasi apa yang kalian punya untuk mengataiku? Apa yang kamu bicarakan? Di dalam ruangan pribadi nomor 3, pemuda berbaju putih setengah tertawa dan hampir menggigit lidahnya. Dan para kultivator juga langsung menatap. Situasi apa ini? Serangga beracun masih ada di dalam energi Reiki air, tetapi harta karun itu milik Eric Kin. Teman-teman seiman, aku tidak salah bicara, barang ini akhirnya menjadi milik tuan muda ruangan pribadi nomor 20. Tetua Sun berkata lagi dengan ekspresi aneh. Benar-benar omong kosong. Serangga beracun di dalam energi Reiki air ini masih ada. Aku adalah penawar tertinggi sebelumnya, bagaimana mungkin barang ini menjadi milik orang lain? Pemuda berbaju putih itu tidak percaya. Para kultivator juga sedikit tercengang, suara diskusi bergema untuk sementara waktu. Kalian harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. Itulah kebenarannya. Adapun alasannya, Tetua Sun menyeka keringatnya. Biarkan aku yang mengatakan alasannya. Pada saat ini, pintu aula didorong terbuka lagi, pria berjubah hitam dan Eric Kin masuk. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Pria muda berbaju putih itu berkata. Aku adalah kultivator pemilik energi Reiki air ini. Apakah aku memenuhi syarat? Pria berjubah hitam itu melihat ke arah pemuda berjubah putih dengan ekspresi kusam. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, tidak disangka kultivator pemilik juga akan muncul. Energi Reiki air ini milikku, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku inginkan. Meskipun teman seiman ini tidak dapat mengeluarkan serangga beracun, aku menyukainya, seolah-olah seperti berteman dengan orang yang tidak pernah ditemui. Ini seperti bertemu pada pandangan pertama. Dan saat aku melihatmu, aku merasa bukan orang yang baik, jadi aku tidak hanya memutuskan untuk memberikannya, tetapi juga untuk memberikannya secara gratis. Memangnya kamu bisa apa? Secara alami, tidak mungkin untuk mengumumkan gejala tubuh pria kepada publik, jadi dia hanya membuat alasan. Bagaimanapun juga, aku sudah memberikan kepadanya, kalian mau bagaimana itu terserah kalian. Menyukainya, seperti bertemu pada pandangan pertama, jadi tidak mengambil sepeser pun. Para kultivator semua menyipitkan mata, curiga bahwa mereka salah dengar. Harta karun senilai 50 atau 60 juta batu roh, karena Eric Kin adalah orang yang baik, jadi tidak mau, itu terlalu realistis. Di bawah matahari, masih ada metode seperti itu. Kamu memarahiku. Saat pemuda berbaju putih mendengarnya, dia hampir muntah darah. Demi mendapatkan energi Reiki air, sudah menyiapkan begitu banyak batu roh, tetapi pria berjubah hitam itu tidak menginginkannya dan memberikannya kepada Eric Kin secara cuma-cuma. Terlebih lagi, orang yang ingin diberikan pria ini adalah Eric Kin, orang yang telah dia ejek beberapa waktu lalu. Beri tahu aku harganya, dan aku bersedia memberikan 3.000 batu roh lagi. Pemuda berbaju putih menggertakkan giginya. Lagi pula energi Reiki air ini milik pria berbaju hitam, selama dia membayar bagian dari komisi yang menjadi milik Istana Bayangan sesuai kesepakatan,
Pemuda berbaju putih itu benar-benar tidak bisa mengendalikan siapa yang mau dia berikan. Batu roh tidak bisa membeli semuanya. Tuan Mudakin, jika punya waktu luang, datanglah ke tempatku, aku pasti akan menyapamu, aku pergi dulu. Pria berjubah hitam mendengus dingin, malas memperhatikan pemuda itu. Kemudian dia tersenyum dan berbisik kepada Erikin, berbalik dan pergi. Melihat keadaan menjadi lebih buruk, Erikin akhirnya mengambil energi reiki air ke dalam sakunya. Hahaha, menarik sekali. Seorang yang berpikir bahwa dia memiliki beberapa latar belakang yang tersisa di keluarganya, bisa memutuskan segalanya. Apa hasilnya? Harta karun yang paling penting dalam pelelangan pada akhirnya masih tidak bisa didapatkan, kan? Bersambung.